Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahras siyam, syahrul qiyam wa syahrul Qur'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sahabatku yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita yang sudah kita lalui mudah-mudahan terima Allah Subhanahu wa taala, dan terus Allah berikan kekuatan kepada kita semua agar senantiasa di hari-hari ke depan sampai akhir Ramadan Allah berikan kekuatan terus istiqamah, semangat dalam melaksanakan amaliyah Ramadan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hadiah la'allakum tattaqun insyaallah. Sahabatku yang berbahagia, kita selama ini alhamdulillah bisa mampu meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya. Tapi hati-hati jangan sampai kita lupa kepada hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Dan semuanya bersumber daripada lisan. Apa itu? Berbohong, al-kadzib. Selama Ramadan, usahakan tidak berbohong, tapi bukan berarti kita tidak berbohong selama Ramadan, setelah Ramadan berbohong lagi. Artinya melatihan. Dan itu selama Ramadan kita berbohong, maka sah puasanya, nol nilai pahalanya, tidak mendapatkan pahala puasa. Maka dengan itu, mudah-mudahan kita selama Ramadan terbiasa untuk tidak berbohong sekecil apapun. Yang kedua, yang bisa membatalkan pahala puasa, hilang pahalanya, nol nilainya, adalah ghibah. Ghibah berarti membincangkan aib orang lain, ngomongin orang lain, ngupat kalau bahasa Sunda namanya. Hindari itu karena membicarakan aib orang lain bisa membatalkan pahala puasa. Bagaimana kalau menonton aib orang lain yang dipertontonkan di media sosial? Sama saja. Ketika kita mendengar dan mengiyakan, maka kita sama dengan ikut ghibah, ikut menjelekkan, ikut nimbrung atas menjelekkan orang lain. Maka selama Ramadan jika itu terjadi, pahala puasa kita hilang. Yang ada hanya lapar dan haus saja. Yang ketiga, berkata kasar. Yang keempat, sumpah palsu, maka itu juga bisa menghindarkan pahala puasa. Jadi kalau kita lihat itu semuanya adalah sumbernya lisan, maka kita harus pandai-pandai menjaga lisan agar kita semuanya pahalanya tidak sia-sia, Ramadan kita betul sempurna, tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bagaimana sabda Rasulullah, kam min shaimin, betapa banyak orang berpuasa, lasalahu min siyamihi, tidak punya apa-apa dari puasanya, ilal atas waju. Sahabat aku berbahagia, maka sungguhnya sebetulnya selama Ramadan ini paling tidak kita tingkatkan amaliyah Ramadan. Yang dulu sebelum Ramadan kita hanya biasa-biasa saja, maka selama Ramadan harus tingkatkan. Paling tidak 3 hal yang penting harus kita tingkatkan selama Ramadan. Yang pertama, meningkatkan sholat, kualitasnya dan kuantitasnya. Berarti kalau kualitas yang wajibnya kita jaga, kualitas sholat wajib kita, mulai dari tepat waktu, khusyuk dan berjamaah. Jangan sampai selama Ramadan kita sholat wajibnya pun hanya asal terlaksana bebas kewajiban. Justru harus kita jaga kualitasnya dengan cara berjamaah, tepat waktu, dan tentu khusyuk. Kualitas dan kuantitas. Kuantitas apa? Selama Ramadan kita usahakan tingkatkan kuantitas daripada sholat kita. Artinya jangan meninggalkan sholat-sholat sunnah. Rawatib misalkan, jangan sampai kita meninggalkan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Karena itu adalah mendukung sholat wajib kita. Tak ada kekurangan sholat wajib kita, maka tutup dengan sholat rawatib. Minimal yang kita jangan tinggalkan sholat rawatib adalah 12 rakaat yang Rasul ajarkan. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, bahkan kalau yang mampu 4 sebelum zuhur, dan 2 ba'da zuhur, sebelum dan sesudah maghrib 2 rakaat, dan ba'da isya 2 rakaat. Minimal 12 rakaat itu tidak kita tinggalkan, maka insya Allah Allah janjikan kelak sahabatku nanti mendapatkan Allah bangunkan istana di surga. Masya Allah. Jamaah yang berbahagia, yang pertama tadi selama Ramadan tingkatkan sholat kita, kualitas dan kuantitas. Tambah dengan sholat nawafilnya, duha,
sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya. Tentu tarawih yang paling utama, sholat malamnya adalah Ramadan adalah tarawih. Harus kita perhatikan juga tarawih, kan tidak akan menemukan sholat tarawih kecuali di bulan Ramadan. Silakan yang mau 20, mau 8, itu sama-sama sholat tarawih. Yang penting kita sholat ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Penyempurna ibadah saum adalah sholat sunat tarawih. Yang kedua perlu kita tingkatkan adalah apa? Interaksi dengan Quran selama Ramadan, dan mudah-mudahan berlanjut sampai kita meninggalkan Ramadan akrab, dekat dengan Al-Quran. Artinya mau membaca, mau mentadaburi, mudah-mudahan juga bisa menghafal Al-Quran, walaupun hanya beberapa surat, beberapa ayat dan sebagainya. Sahabat yang berbahagia, betapa besarnya pahala membaca Al-Quran, bukan hanya hitungan ayat, hitungan juz, tapi hitungan per huruf. Allah memberikan janji pahala yang luar biasa. Selama Ramadan, lebih lagi Allah berlipat gandakan pahalanya. Jangan sampai Ramadan kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, sungguh sangat disayangkan karena pahala begitu luar biasa. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang perlu kita perhatikan selama Ramadan, amalan Ramadan adalah meningkatkan sedekah, berbagi dengan sesama. Syahrul Ramadan disebut juga Syahrul Muwasat, Syahrul bulan kepedulian pada sesama, yang diawali oleh dibiasakan memberikan orang buka puasa dengan 1, 2, 3 butir kurma, misalkan kita bisa memberi orang buka puasa, itu sudah kategori memberi orang buka puasa. Apalagi lebih dari itu, 1, 2 yang berpuasa kita undang ke rumah, kita berpuasa bersama, dihidangkan segala makanan yang kita mampu kita hidangkan, atau berapapun yang kita mampu memberikan orang buka puasa, maka pahala yang berpuasa itu mengalir kepada kita yang berpuasa. Artinya kita memiliki double pahala, Masya Allah. Sahabat yang berbahagia, kesimpulannya marilah kita jaga Ramadan ini betul-betul untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga segala kewajiban yang sudah kita jaga, kita tingkatkan. Maka insya Allah apa yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai Ramadan kita akan seperti bayi yang baru lahir, bersih dari noda dan dosa dengan syarat man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Berpuasa karena Allah, mendirikan sholat malam karena Allah, tarawih dan lain sebagainya, maka insya Allah kita berhak mendapat ampunan dosa. 1 tahun yang lalu Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman, terus bisa menikmati indahnya Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.